Selamat siang. Kali ini kita berkumpul untuk mengkonfirmasi. Mungkin dari teman-teman sekalian belum banyak mengenal tentang bedah. Itu apa sih? Kenapa sih kok anak harus bedah? Kok ngeri ya kelihatan anak harus bedah? Karena anak itu masih kecil. Kadang kita tidak tega untuk membedah. Hari ini kita mau memperkenalkan sedikit apa sih tentang bedah anak. Tadi kan sudah dikenalkan teman Dr. Santo mengenai macam-macam untuk pelayanan bedah anak. Ya, jadi paling enggak ada gambaran dari teman-teman sekalian mengenai pelayanan di bedah anak. Kalau saya hanya mengupas sedikit mengenai sebelum itu yang paling gampang keluhannya adalah kembung. Ya, tapi tidak semua anak dengan kembung harus dioperasi. Ada beberapa anak dengan kembung memang harus dioperasi. Salah satunya stroke, bisa juga dengan marotasi, bisa juga dengan stenosis duodenum. Tapi saya tidak mengulas itu, saya hanya mengulas sedikit mengenai dispnea saja. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang punya saudara atau punya anak dengan dispnea. Ya. Paling enggak kita tahu sih. Jadi kita lebih aware, entah kita sebagai tenaga medis, entah kita sebagai keluarga, atau entah kita sebagai ibu tahu apa itu dispnea. Seperti itu. Kita belajar ya. Ini kalau ada yang mau ditanyakan, ayo belajar sama-sama. Ya. Hari ini kita belajar tentang mengenali tanda dan gejala dispnea. Ini saya kulik. Apa itu tentang penyakit dispnea? Penyakit dispnea itu merupakan kelainan bawaan pada usus besar. Ya, penyakit ini biasanya mengenai pada usus, ya. Karena apa? Karena ususnya tidak mempunyai saraf, sehingga menyebabkan apa? Di anak ini menyebabkan kesusahan untuk menggerakkan tinjanya. Akibatnya terjadi apa? Terjadi masalah gangguan pada BAB-nya. Seperti itu. Jadi kita harus aware pada anak-anak kita atau saudara-saudara kita ataupun siapapun di sekeliling kita yang kalau BAB-nya terganggu, kemungkinan bisa juga gejala dari dispnea. Seperti itu. Apa sih dispnea? Dispnea itu merupakan penyakit kongenital di mana tidak ada sarafnya. Terus kemudian karena ada saraf di usus besar terjadi blokade, sehingga harusnya BAB-nya itu bisa keluar ke bawah, tapi dia macet. Sehingga macet di gambar yang 3 itu. Gambar yang 3 itu ini macet di sini. Sehingga terjadi pembesaran di daerah usus besarnya. Kalau lama-lama dibiarkan, apa yang terjadi? Pembesaran dia cuma sampai di sini, tapi dia akan membesar sampai ke atas. Akibatnya anaknya jadi kembung. Seperti itu. Penyebabnya apa sih? Kita akan kasih tahu sih. Kenapa sih kok bisa terjadi dispnea ini? Penyebabnya apa? Salah satu penyebab dispnea adalah bisa ada karena kurangnya sarafan dan adanya faktor genetik yang terlibat menyebabkan dispnea ini. Seperti itu. Nah, ini gejala yang kita harus tandai ada masing-masing. Salah satunya adalah perutnya kembung. Karena perut kembung pasti apa? Napasnya pasti terdesak. Ya, kalau perutnya kembung pasti dadanya kan terdesak ke atas. Jadi napasnya pasti susah. Gitu. Terus setelah itu apa yang terjadi? Pasti akan muntah. Betul enggak? Kalau anak kembung pasti tidak mau makan. Nafsu makannya pasti berkurang. Karena nafsu makan berkurang, pasti pertumbuhan atau gizinya pasti berkurang. Betul ya? Betul. Pasti pertumbuhannya akan terganggu. Seperti itu. Dan ini kalian teman-teman bisa lihat toh. Di sini ini anak dengan kembung, ini kembung juga seperti itu. Ya, bisa terasa nggak kalau anak kita kembung atau saudara-saudara kita kembung? Pasti nggak terasa nyaman, ya. Kita juga tidak tega untuk melihatnya. Nah, kalau bila ada anak-anak dengan seperti ini, mungkin dengan setelah pertemuan ini menjadi suatu wacana bagi teman-teman sekalian, supaya menjadi lebih aware, menjadi tahu, oh ternyata penyakit dispnea ini ada juga di sekeliling kita. Penyakit dispnea ini seperti fenomena gunung es, tidak banyak yang tahu, tapi
banyak juga yang mengalami. Jadi diharapkan setelah pertemuan ini ada sedikit pengetahuan mengenai itu. Ya, tapi jangan semua orang kembung, jangan semua orang nggak bisa BAB kalian bilang oh ini isu itu. Nah, kita lihat dulu, ya. Lanjut. Nah ini, gimana sih cara kita mendiagnosis penyakit disrung ini? Tentunya kita bawa ke dokter ya. Nah mungkin kalian juga bisa paling nggak dengan pertemuan ini kalian bisa mengerti apa yang disrung. Kita bawa ke dokter, setelah nanti diperiksa dokter, kita akan periksa dari pemeriksaan badannya gimana, yang kita tandai ada pemeriksaan kembungnya, terus nanti kita juga periksa foto ronsen. Dari foto ronsen ini kelihatan kalau yang di sini gambarannya adalah ini bagian yang kecil ini kan kita duga adalah tidak ada persarafannya, sedangkan bagian ini adalah bagian yang merupakan perpindahan antara bagian yang tidak ada persarafan dengan ada persarafan. Nah di bagian ini mulai karena tidak ada persarafan berarti kan tidak bisa terdorong di sini, macet dia di sini. Akibatnya apa? Anaknya jadi pasti kembung. Salah satu penunjang dari penyakit disrung ini, kita juga bisa melakukan pemeriksaan namanya biopsi. Biopsi itu apa sih? Biopsi itu kita ambil sedikit jaringan dari daerah khususnya, yaitu di daerah anusnya, untuk kita lihat apakah dia ada persarafannya apa tidak. Seperti itu. Seperti mana sih ini? Ini saya ambil sedikit gambaran. Ini di sini ada gambar saraf-sarafnya. Ini kami yang normal ya. Seperti itu. Ini adalah sedikit gambaran mengenai penyakit disrung. Jadi kalau ada keluarga kita atau ada anak kita yang kita curigai mungkin ke arah sana, tidak usah takut dulu. Bawa ke dokter, kita akan periksa. Kita lihat dulu. Dan ada tahap-tahapannya untuk kita memeriksa. Pertama kita akan tanya dulu, kita akan pemeriksaan fisik dulu, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan ronsen, kita akan biopsi juga. Seperti itu. Dan pengobatannya apa? Pengobatan kalau memang sudah terdiagnosis penyakit disrung, kita lakukan pembedahan. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak jangan usah terlalu takut. Karena pembedahan itu hanya kita mengangkat bagian khususnya yang tidak berfungsi. Dan setelah operasi masih banyak mereka berfungsi secara normal. Mereka bisa BAB dengan normal. Mungkin ibu ada pengalaman dengan keluarga atau apa. Mungkin beberapa orang ini pernah melakukan operasi ya, anak-anaknya atau keluarganya. Tetap kan hasilnya juga bagus. Jadi tidak usah khawatir. Seperti itu. Konsultasikan kepada kami. Dan jangan khawatir untuk nanti gimana sih? Berbahaya enggak? Nah, kita bahas lagi ya next ya. Nah nih, komplikasi yang mungkin terjadi kalau kita memilih untuk karena enggak tega, kasihan anak saya nih, nanti kalau dioperasi apa yang terjadi? Mati nanti katanya ya. Waduh mati itu anak saya, siapa tuh yang justru kalau kita tidak melakukan operasi, apa yang terjadi? Ini malah komplikasinya, kualitas hidupnya pasti menurun karena anaknya kembung. Belum lagi kembung, tidak bisa makan. Pasti ya, tidak bisa makan, muntah-muntah, pertumbuhannya terganggu. Komplikasinya justru lebih banyak. Terus kalau muntah-muntah pasti apa? Jadi dehidrasi, kekurangan cairan. Terus kemudian apa? Tidak hanya itu, ternyata kalau disrung, terpikir nggak kalau kita nggak bisa BAB? Kan berarti usus kita tertumpuk dengan kotoran ya. Akibatnya apa? Kotoran itu akan mengiritasi apa? Usus kitanya. Akibatnya infeksi pada usus yang kita kenal menjadi istilah enterocolitis kalau istilah kedokteran, yaitu infeksi usus itu. Bahaya pasti anaknya akan demam dengan kalian mungkin ibu-ibu atau teman-teman sekalian dibawa ke dokter, oh dibilang sakit ini padahal infeksi dari ususnya karena tidak bisa BAB itu. Kalau tidak bisa BAB pasti ada demam, meriang. buang-buang sendok nanti kena mulut. Nah, gimana sih prognosisnya kalau kita melakukan pengobatan pada disrung? Dengan pengobatan yang tepat, anak dengan disrung itu bisa hidup dengan sehat. Jadi nggak perlu khawatir. Anak dengan disrung dengan pengobatan yang tepat memberikan
memberikan hasil yang terbaik. Seperti itu. Kita akan menjelaskan supaya Ibu Bapak mengerti apa itu stroke. Jadi jangan khawatir dulu bila ada keluarga atau ada anak teman-teman semua yang menderita stroke atau kalian mulai curiga ke arah sana dengan perut kembung seperti itu. Nah, pentingnya deteksi dini itu apa? Sini taruh. Dengan kita mendeteksi dini penyakit-penyakit dengan kembung, kita bisa apa? Memastikan bahwa anak-anak kita atau saudara-saudara kita atau orang-orang sekitar kita mempunyai pertumbuhan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidupnya. Tentunya kita ingin keluarga kita keluarga yang sehat, betul ya? Nggak ada ingin ada keluarga kita keluarga yang sehat. Anak kita jadi anak yang sehat. Karena anak itu adalah apa? Anak itu adalah kebanggaan kita. Anak itu adalah penerus kita, betul ya? Nah, tanpa anak-anak, generasi itu tidak akan bisa maju. Tanpa anak-anak, negara pun tidak akan bisa. Karena semakin tua berikutnya akan selesai. Kan siklus hidup itu kan pasti dimulai dari anak remaja. Tanpa anak yang sehat, gimana generasi bisa sehat? Jadi, bawa anak-anak ibu sekalian, bila ada kelainan, konsultasikan ke kami. Jangan takut, karena semuanya itu berasal dari anak. Dengan anak yang sehat, negara akan menjadi kuat. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kalau suatu penyakit nggak mungkin kita berdiri sendiri. Tidak ada orang yang kuat berdiri sendiri, betul ya? Seperti pasangan itu kan ada suami istri, keluarga itu ada komponen yang kecil dalam negara, betul ya? Ada ayah, ada ibu, ada anak. Kalau kita sakit pasti kita butuh dukungan keluarga, betul ya? Karena itu bila kita sakit, dukungan keluarga itu adalah support yang terbesar. Jadi jangan biarkan anak-anak itu sendiri. Memang saya tahu ini era globalisasi. Semua orang bekerja, tidak ada 3 orang bekerja. Ya, emansipasi pasti berjalan. Perempuan, wanita karir, oke. Laki-laki pasti harus bekerja, betul. Tapi jangan tinggalkan anak-anak. Kasihan. Jangan sudahlah, saya serahkan ke rumah sakit atau saya serahkan ke bibi. Kalau diserahkan ke bibi, oke lah ya. Tapi kasihan juga sih. Mereka tetap membutuhkan dukungan dari orang tua. Karena tanpa dukungan dari orang tua, dukungan dari spirit, mereka kurang kurang fight untuk mengatasi. Karena bagaimanapun dukungan dari seorang ibu, dukungan dari seorang ayah itu sangat diperlukan untuk kesembuhan si anak. Seperti itu. Jadi saya harapkan kalau ada keluarga, kalau ada anak kita, jangan kita tinggalkan. Ayo kita sama-sama untuk mengobati si adik. Jadi jangan tinggalkan, biarkan dokter ini atau pak dokter ini sama perawatnya biarin aja. Saya sudah menitipin sama mereka dan kita bergandengan tangan untuk sama-sama berjalan untuk kesembuhan si adik. Jatuh nanti. Mau minum? Mau minum? Aduh. Terus sumber daya tambahan apa selain itu? Kita punya beberapa selain keluarga, kita bisa juga dukungan keluarga dari ini, kelompok, dari organisasi, dari dokter, dari literatur. Kelompok dukungan ini seperti apa? Beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat seperti itu. Kita buat dukungan kelompok ini, kita buat dalam grup WA, ya. Di dalam grup WA ini kita bisa share tentang masalah itu, tentang apa sih gejalanya, apa sih yang dirasakan oleh satu ibu dan ibu yang lain. Pasti kan semua keluarga mempunyai pengalaman pribadi yang masing-masing. Kalau kita menderita, misalnya nih, anak kita menderita sakit disponi, anak kita sakit apapun ya, pasti kan kita juga membutuhkan support dari orang lain. Seperti itu ya. Nah, kita di sini juga menyediakan wadah untuk bergabung dalam suatu komunitas. Mari kita sedang teman-teman komunitas ini. Dengan kita mungkin dapat share dari teman kita yang pernah menderita atau sakit di sini, kita menjadi lebih kuat. Seperti itu. Jadi kita juga punya support seperti itu. Jadi ibu jangan khawatir, kita ada support
dengan Atrisia nih kita akan buat juga. Terus ke organisasi kesehatan nanti kita akan beranjak lagi lanjut seperti itu. Tentunya dengan bukan kita juga yang spesialis dana, kita akan tetap mendampingin semua itu semua. Dan juga ada kita bisa baca-baca juga kan sekarang zamannya era internet ya, kita bisa baca-baca juga dari internet. Tapi apapun yang kita baca tetap konsultasikan ke spesialis dana. Kita sama-sama diskusi, kita cari jalan yang terbaik untuk anak-anak seperti itu. Nah, kesimpulan dari tentang dismung ini apa? Penyakit dismung ini adalah merupakan kondisi serius yang memerlukan perhatian medis. Deteksi dini dan pengobatan dini sangat penting untuk memberikan hasil yang terbaik. Jadi bila ada keluarga yang tidak mulailah untuk kita berkomunikasi, untuk kita berinteraksi, untuk kita bertanya, jangan merasa sendiri. Karena kalian tidak sendiri. Kita punya satu komunitas. Jadi kalau ada yang sakit, jangan merasa sendiri. Oh, saya paling menderita. Tidak. Masih banyak di sini kita yang masih bisa menopang kita. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.